Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab yang kedua, Mapel Pendidikan Agama Islam PAI. Bapak doakan Ananda seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pertemuan kita yang kedua yang Asmaul Husna. Bisa kita lihat di papan tulis slide yang ditayangkan. Kita sudah mengetahui Asmaul Husna, nama-nama Allah itu ada 99. Cuman kita tidak akan membahas seluruhnya Asmaul Husna, cuman 4 dari yang ke-99 tersebut. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' Al-Basir. Lanjut. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik, indah dan agung. Nama tersebut menggambarkan betapa Allah maha baik, maha indah dan maha agung. Kan siapa yang membaca Asmaul Husna banyak hikmah-hikmah yang dia dapat. Dalil kenapa Asmaul Husna itu memang Allah katakan nama-nama yang baik. Memang sini dah dibadikan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr yang ke-59 ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah maha perkasa dan maha bijaksana. Tadi dari awal sudah saya sampaikan Asmaul Husna itu ada 99 sifat Allah atau nama-nama Allah. Baik. Yang pertama Al-Alim. 4 sifat yang akan kita bahas dari Asmaul Husna yang 99 itu adalah Al-Alim. Artinya Allah maha mengetahui. Kalau Allah sudah berkata dalam sifatnya Al-Alim, berarti tidak ada lagi yang maha mengetahui selain daripada Allah. Kita ini diberikan oleh Allah sebahagian sedikit, dititipkan oleh Allah alim, orang yang mengetahui, orang berilmu. Contoh perilaku yang mencerminkan alim. Bagaimana kita sebagai umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah, untuk mengimani sifat Allah Ta'ala alim, mengatakan al-alim Allah itu luar biasa. Pertama, selalu berusaha semangat belajar, menghargai ilmu dan para ulama. Nah, ini guru-guru kita mengajarkan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, kita hargai. Berarti kita sudah adalah bahagian orang yang beriman, yakin dengan sifat Allah Al-Alim. Kemudian yang ketiga, senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang memiliki. Tidak bisa mudah mengambil tindakan kalau tidak ada dasar. Maka ilmu yang akan membantengi, ilmu yang akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian selalu berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah. Bagaimana? Berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah. Kemudian giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Maka setiap orang akan haus bagaimana dia mendapatkan ilmu, bagaimana dia memposisikan dirinya. Dia diberikan, dikasih oleh Allah sebahagian titipan ilmu. Mudah-mudahan ini yang dapat kita. Lanjut. Dalam Al-Quran juga Allah abadikan di dalam surah Al-An'am. Bisa anak-anak lihat seluruhnya, dan nanti bisa juga dilihat dalam Al-Quran ayat 59. Apa akan membacakan arti dari wa indahu mafatihul ghaib ini ya, sampai selanjutnya. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui. Tidak ada sebutir puji pun
yang kegelapan dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Lanjut. Al-Khabir artinya Maha teliti. Allah tidak akan pernah menukarkan sesuatu pun kepada seseorang tersebut kalau tidak sesuai dengan takdir. Ini contoh perilaku mencerminkan Al-Khabir. Bagaimana sikap kita, Ananda? Pertama, bersikap cermat dalam berbagai tindakan. Jangan mudah mengambil sebuah keputusan kalau tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya, bahkan tidak ada realita yang terjadi atau bukti nyata. Kemudian kedua, menjadikan pendorong untuk semangat belajar. Jadi kalau Allah Maha teliti, berarti apa yang kita usahakan pasti akan kita petik. Apa kata pepatah Minang mengatakan, apa yang ditanam itu yang akan dituai. Kemudian menghindari ceroboh dan bertindak curang. Ini kebanyakan yang ada terjadi di antara kita. Biarkan hasilnya sedikit, tapi usaha kita sendiri. Ini sangat memuaskan daripada mendapatkan nilai 100, tapi ini adalah menjumlah atau mencontoh kepada teman yang lain. Kemudian melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. Nah, ini perlu. Jangan ada setiap pertanyaan, perbuatan, apa yang kita lakukan harus teliti. Jangan cepat-cepat mengambil sebuah keputusan. Bahkan ketika kita ujian akhir, ini penentu naik kelas atau tidaknya, jangan sampai. Maka kerugian akan kita dapatkan apabila kita tidak teliti. Kemudian senantiasa meningkatkan ilmu. Kemudian senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Udah ada namanya? Oke. Ini dalil tentang Asmaul Husna Al-Khabir. Lihat nanti di surah Al-Taubah ayat 16. Nanti Ananda bisa baca dan lanjut. As-Sami'. Allah mempunyai sifat As-Sami', Maha mendengar. Kalau Allah Maha mendengar, yang tidak kita dengar hari ini, Allah dengar itu. Mungkin kita belum mengucapkan dengan lisan, tapi kata hati kita Allah sudah tahu. Artinya apa? Pendengaran Allah itu tidak bisa kita bayangkan sama dengan makhluk yang diciptakan. Contoh, bagaimana perilaku orang yang beriman mencerminkan Allah itu As-Sami', peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Ini yang sangat diinginkan pada zaman sekarang ini. Jangan ada di antara orang beriman, jangan ada di antara kita sama satu sekolah, satu kelas, tidak mempedulikan, bahkan tidak tidak mau tahu dengan apa yang dirasakan oleh teman yang lain. Kemudian kedua, memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Ini walaupun secuil, sedikit, tapi itu ada nilai-nilai kebaikan, jangan engkau tinggalkan sebelum penyesalan datang. Kemudian peka terhadap informasi. Nah ini, maka dalam Al-Quran sudah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada kita umat Islam khususnya. Sebelum informasi ini kita bagikan, apalagi sekarang ini canggih, WA, apa semuanya, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Kita jangan cepat-cepat mengambil atau meng-share kepada tempat yang lain sebelum kita mengklarifikasi, sebelum kita melihat informasi faktanya. Berhati-hati dalam bertutur kata. Ini jangan asal ngomong, asal bunyi sebelum, kalau tidak ada manfaatnya pada orang lain. Kadang-kadang orang mempedulikan, merasakan dirinya itu ingin dihargai orang, tapi dia tidak mau menghargai orang lain. Dia ingin didengarkan katanya oleh orang lain, tapi tak mau mendengarkan perkataan orang lain. Berarti kaum muslimin atau Ananda seluruhnya disuruh kita untuk saling menghargai dan saling mendengar, memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Kalau informasinya tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, kenapa kita habis waktu untuk membaca? Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Dalil tentang Asmaul Husna As-Sami', wallahu sami'ul alim. Dalam surah Al-Baqarah banyak lagi ayat Al-Quran yang mengatakan Allah itu Maha mendengar. Ini salah satu Pak ambil dalam surah Al-Baqarah. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Al-Basir. Allah Maha melihat. Ini penglihatan Allah. Kalau kita bayangkan hari ini, tidak ada satupun bisa orang melihat dasarnya laut, tidak akan tahu. Tapi Allah tahu.
Orang tidak akan bisa melihat di dalam tembok yang besar ini, di dalam tempat peti yang ditutupi luar biasa, tidak ada ruang-ruang kehidupan, tidak ada ruang angin. Maka Allah juga tahu. Allah tahu, Allah melihat. Jadi kita tidak bisa sombong kepada Allah. Kita tidak bisa sombong hidup di dunia. Apa isi hati kita, apa yang mau kita kerjakan, dimanapun kita, Allah akan melihat apa yang kita lakukan itu. Bersikap hati-hati. Bagaimana sikap kita itu? Tentu kita bersikap hati-hati. Karena kita tuh selalu dimonitoring oleh Allah. CCTV Allah itu lebih luas dan lebih besar. Dimanapun kita akan dikontrol, akan dilihat oleh para malaikat yang diutus oleh Allah. Menjaga diri dari perbuatan tercela perlu. Kenapa? Karena perbuatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika perbuatan tercela itu kita lakukan sering berulang kali, maka kita sama saja mengotori jiwa kita, sama saja sudah menuai, bahkan sudah mensemai sebuah benih-benih keburukan untuk diri kita sendiri. Kemudian berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu. Ini perlu, apalagi nanti ananda seluruhnya ditunjuk menjadi ketua kelas. Jangan sewena-wena kita menjadi ketua kelas, kita yang menguasai kelas, kita yang mengatur semua. Enggak. Ini perlu kerjasama dan perlu sosialisasi kepada kawan-kawan, teman-teman. Supaya apa? Karena kata orang Minang, ditinggin serentiang di dubung selangkah. Ini kita. Kemudian menjaga pandangan melihat hal yang baik. Ini perlu. Apalagi media sosial luar biasa sekarang, perkembangan teknologi. Kalau tidak pandai-pandai memanfaatkan media tersebut, maka pandangan kita melihat yang tidak baik. Ingat ya, ketika kita mulai melihat yang tak baik-baik, berarti kita sudah mengotori mata kita sendiri. Oke, ini dalil dalam Asmaul Husna dalam surah Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib dan di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, itulah yang dapat Pak sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda seluruhnya. Jangan ada yang mengotori jiwanya, jangan ada yang tidak yakin dengan sifat empat yang sudah kita pelajari dan bermanfaat. Kita ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.